Nenek Nin, seorang nenek yang kini hidup sendiri setelah tidak lagi tinggal bersama anak-anaknya. Karena masalah ekonomi lah, Nenek Nin tidak tega untuk meminta bantuan kepada anak-anaknya. Dan untuk itulah, beliau harus hidup mandiri tanpa bantuan siapapun. Beliau tidak ingin menambah beban hidup kelima anaknya. Dan di rumah inilah Nenek Nin tinggal, di sebuah rumah berukuran kecil yang sudah tidak layak huni. Rumah yang dulu dibangunnya secara perlahan di atas tanah orang lain dengan tetesan keringatnya sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, beliau harus memasuki kebun orang lain untuk meminta daun pisang yang kemudian ia jual kembali dengan harga yang tak seberapa. Jika malam menjelang, beliau hanya tidur dengan sebuah kasur tipis dan sebuah kain di atasnya. Meski begitu, Nenek Nin tak pernah mengeluh. Dan ia juga tak mau merepotkan orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan anak-anaknya sekalipun. Apa yang kenangan nggak bisa dilupain? Dia waktu sakit sebelumnya payah sampai payah, dia bicara mah, dia kan manggil Nin sama Maya. Iya. Ma, apa Mak melang sama kamu katanya. Kalau bisa Mama mati kita berbarengan. Jangan pula nanti, sekarang aja katanya ini ada segini katanya. Apalagi nanti biar prihatin ya Pak katanya, biar bisa bawa diri. Kalau mati barangan Mama, Bapak tuh katanya agak hati emangnya ketabrak Pak katanya gitu. Kalau ketabrak makali bisa mati bareng. Kalau diambil yang kuasa makan satu-satu. Kalau Mama duluan apa ikut siapa? Tuh dia juga bilang begitu. Kalau mama ini yang diambil sama Allah, si Abang ntar sendirian gitu. Iya. Kasian. Iya. Oh. Sekarang dia kalau ninggalin dia duluan melang katanya. Karena anak-anak pada begitu kurang perhatian ke orang tua. Jadi ini nggak pernah diperhatiin gitu sama Kalau malam habis sholat. Sholat. Gitu. Kadang-kadang sholat tahajud malamnya. Duduk aja ngalamun. nangis tiba-tiba. Sering nangis. Begini rasanya ya. Tinggal lagi. Meninggalnya kenapa deh suaminya? Kalau gitu dari dulu udah tik-tik berat. Nanti sakit, nanti sehat. Tadinya juga Nin kan dagang makanan, ciki, es. Lama-kelamaan, ya karena dipakai beli obat, dipakai kesana kemari. Makin lama semakin tidak ada. Ya potong modal, iya. Jadi sekarang tetangga tuh kayaknya Nin kesian ngeliat Nin lagi ngapain, enggak lagi dulu. Kadang di kebun orang nyangkul, ngoret, suka ada yang datang gitu. Nin lagi ngapain, biasa aja di kebun. Tuh kalau masak juga kan pakai kayu. Kalau ngebalin kayu, Neng suka mungutin ke kebun orang gitu, hencek-hencek kan. 2 hari sakit peninian. Yang sakit. Ya namanya udah tua. Udah 74, 75. Doanya apa nih kalau boleh tahu? Kalau nanti sholat doanya apa sih?
Yang buat, Sering. yang buat Kalau dia berdoa tuh nangis. mungkin keterima oleh Allah ya. Sering nangis sekan itu. Doanya, coba aku pengen dengar. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah anak cucu kami semua yang telah tiada. Amin ya Allah. Kepada almarhum ibu kami, Ibu Ici binti Raya, Bapak Juma bin Taslim, Aceh Pijatna suami kami, bin Raden Warsawi Nata, anak kami, Desa Kurnia, Sama dan Taufik. Mohon beri keampunan, ditempatkan di tempat yang jembat, yang selayaknya. Kami anak Ibu Ici binti Raya mendoakan kepada almarhum yang jauh punya dekat. Terimalah, ampunilah dosanya. Semoga dia selalu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya begitu. Kepada siapa kami mohon ya Allah, selain kepada Allah kami minta pertolongan. Berjuta sepi hadir bagai teman sejati. Itu Neng, kalau lagi sholat, nangisnya itu tuh bukan dibikin-bikin. Iya. Datang sendiri sampai sek-sekan suka dia. Iya dong, kan hadirnya sama Allah. Masa sama Allah masih mau berbohong? Kan nggak mungkin. Allah juga tahu apa yang dalam hati. Kalau kita mengungkapkan dalam perasaan, berdoa dengan keluar air mata, berdoalah engkau sambil menangis. Kalau kata Allah. Kalau nangis dibikin-bikin nggak bisa Neng. Ya, makanya aku bilang, masa sama Allah masih berbohong? Kita sama Allah harus tulus. Kita datang ketemu sama Allah harus tulus. Bahwa menangis ini menangis meminta. Iya. Ya Allah, jabalah doaku. Buatlah kebahagiaan buat diriku. Buatlah kesenangan buat diriku ya Allah. Terimalah suamiku ya Allah di sisimu ya Allah. Itu kan tulus dari hati ini. Iya. Sama seperti Olga kalau berdoa kalau sholat. Syukur, Ya alhamdulillah. Allah, panjangkanlah umurku ya Allah. Berikanlah aku kebahagiaan ya Allah. Agar aku bisa membahagiakan orang banyak. Agar aku bisa membahagiakan orang lain ya Allah. Amin. Itu doa Olga. Makanya hari ini mudah-mudahan. Dikabul, ya Amin ya Allah. Allah. Kalau betul-betul kita mohon sama yang kuasa. Insya Allah mudah-mudahan. Iya. Kalau Allah belum jabah doa kita sabar. Allah senang sama orang yang sabar. Percaya setiap permintaan sama Allah pasti dijabah. Tapi tunggu saat yang tepat. Alhamdulillah Neng, Amin, ya yang Allah. jauh maupun yang dekat. Amin. Tetangga. Ya kalau Nin katanya orangnya mauan ngirim ini, nawarin ini. Cuman namanya Nin mah perut sendiri, takutnya habis. Kadang nggak diterima. Mama punya cabai. Biar kata nggak punya, bilang punya. Takut kalau keseringan dia ngasih, takutnya dia bosen. Kalau orang yang ngasih ikhlas tulus, insya Allah nggak ada kata bosen, nggak ada kata untuk macem-macem. Pasti tujuannya baik-baik. Nin, ini foto siapa? Ini foto anaknya Deden yang di Garut. Sekarang dia udah bercerai. Oh, Dia udah punya anak 2 waktu lebaran. Anaknya dia Nin kesana. cewek cowok? Dua-duanya cewek. Cewek tuh dicerai sama lakinya. Anaknya Nin siapa yang cerai? Deden. Deden cowok anak Nin. Iya, Oh, udah cerai sama bininya. iya, Ini anaknya dia. iya. Oh, Ada lagi satu lagi anaknya mana? di kampung. Oh, di Ini mah kampung. Yang bakal kenang-kenangan aja. Tuh, biarin taruh cerita aja. Iya. Nih saya dapat foto. Ini foto siapa ya? Tuh nah. Yang mana suaminya? Nah ini Engki nih. Ini Engki lagi jarah, Neng. Di kuburan. Ya Allah, pemirsa catatan Olga. Nenek Nin tinggal di sini sendiri dengan keadaan rumah yang seperti ini, yang seharusnya tidak layak untuk di tempat tinggalkan. Tapi memang harus tinggal di sini karena keadaan yang membuat Nenek Nin seperti ini. Tapi percaya, insya Allah, Allah akan kasih jalan yang terbaik buat Nenek Nin. Ya. Ini tidurnya Nenek Nin Tidur ya di sini.
seadanya. Tidur seadanya aja. Ini bolong-bolong, nyamuk masuk nggak apa-apa dekat kebun. Ya namanya binatang, habis mau gimana? Ya, hujan bocor, Bocor. hujan bocor. Saya baru datang pertama kali kemari aja, panasnya begitu luar biasa. Bagaimana Nenek Nin yang selalu tinggal di sini ya, Dek ya? Tapi ya nggak apa-apa ya, Nek. Main aja apa adanya. Iya, apa adanya. Yang penting Nenek bahagia. Allah. Sekecil apapun rumahnya, kalau bahagia, Iya. itu yang nomor satu. Nin kan tadi bilang, Nin sempat dagang. Ya kan? Karena suaminya sakit-sakitan, lama-lama habis uangnya. Iya. Nggak ada modal. Iya. Kalau Nin Olga kasih modal buat dagang, mau nggak? Alhamdulillah. Seneng nggak Nin? Suka. Mau dagang apa Lebih- kira-kira? Ya dulu sih Buka warung? pernah waktu gitu masih hidup, masih seger. Gorengan. Jual gorengan. Iya. Ya? Terus bikin warung ini atau apa sih namanya tuh? Bukan sembako, kalau sembako mah ada beras, ada minyak, iya. Itu mah ala kadarnya dah lah. Ya sekarang Engki nggak ada, Engki nggak tahu kemana-mana. Mimin di kebun terus. Dia pergi nggak punya duit pinjam ke tetangga, selalu dapat. Kalau nggak dapat? Kalau nggak dapat udah ngulangin duit orang. Betul. Ya udah berarti ini nanti buka ini ya gorengan ya. Amin. Apaan aja yang penting dagang. Iya, iya, Ada iya. kerjaan. Iya. Ya. Tapi tutup kalau mau cari daun pisang ya. Jangan cari daun. Daun kelor. Daun kelor tuh kalau banyak mah laku. Oh laku. Ya udah jajan daun muda deh. Pak Jumadi itu siapa Pak Jumadi? Itu anak angkat. Anak angkatnya. Angkatnya begini. Ini tuh kan punya tetangga tuh jadi pabrik, ya. Haji Tabrik itu punya kontrakan 24 pintu. Oke. Waktu ngontrak dia itu orang bangsa orang yang pada ada lah gitu ya, pada bekerja semua. Ini paling susah lah istilahnya berdua engki, padahal dekat sama anak. Jadi dia tuh pada kasihan. Ya. Jadi Junadi itu ponakan ya. Jumadi itu tetangga, dia orang Jawa, istrinya orang siapa orang mana ya? Baik tapi sama Nin. Ih, sayang banget, bela banget, dia tahu nasib Nin. Tanya Jumadi, hidupnya Nin dari sebelumnya ditinggal Ki, bagaimana Cep, gitu keadaan. Tanya. Dek. Tadi dia bilang sama saya, apa Nek? Kalau orang kaya, orang senang, perempuan laki dipanggilnya Neng. Kalau orang kaya katanya kalau dipanggilnya perempuan alat. Neng. Iya. Saya pun bukan orang kaya, Nek. Saya kan orang gila. Oh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Nih, Cep. Siapa ini? Jumadi.
Oh, Pak Jumadi ini. Ya. Luar biasa Ini- Pak Jumadi. Diomongin paling terus sama soleh. Nek Anin. Mungkin baik apa buruk ini? Baik. Alhamdulillah. Iya. Emang kalau orang baik tidak akan pernah bisa dilupakan. Emang. Ya. Nggak tahu. Nah, Kalau orang udah baik dilupakan begitu aja, insya Allah nggak berkah. Dari Engki hidup sampai Engki meninggal, dari Engki sama-sama kontrak sampai dia bisa beli rumah. Itu alhamdulillah karena kebaikan Pak Jumaidi sama Allah dijabah doanya. Iya. Dia kan karena sering ngebantu orang, akhirnya dia punya nih kantor. Ya. Iya. Dan sejak kapan Pak Jumaidi kalau boleh tahu ngebantu Ibu Nin? Kenapa kok bisa mau ngebantu Ibu Nin? Apa alasannya? Ya ini sudah saya anggap orang tua saya sendiri. Sudah dianggap orang tua. Ya dia sih nggak ada yang bisa bantu ya. Jadi saya ada apa ya saya ngasih dia kan gitu ya. Ini karena tetangga aja kan? Dulu Tetangga, iya. Ayo sama-sama kontrak bikin kami. Di Lancap ini bungsu, mamanya udah meninggal. Jadi ini biar orang nggak punya, orang miskin dianggap orang tuanya karena kesolehan hati dia. Mana? Siapa istrinya? Istrinya. Kemana kok nggak dikasih? Dia mau ketemu Bilang dia. dong ketemu sama Ya Olga. sebentar saya. Iya. Orangnya tulus, orangnya baik. Saya tuh sedih kalau melihat orang baik. Nangis deh tadi mau nangis deh. Sering nangis kalau Nin bilang anak pada datang Nin. Ah begitu saya tadi dulu dia sedih nangis. Meluk-meluk meluk-melukan Nin. Nih orangnya masih Saya bilang Pak Jumadi, Pak Jumadi orang baik itu. Neng. Halo Bu, Olga. Saya bilang sama Nek Anin, Pak Jumadi itu orang baik. Saya bilang, makanya sama Allah diberkahin. Dia nangis, saya juga Suami nangis. nggak ada bedanya sama. Amin ya Allah. Sama. Makin berkah sama Allah dijabah doanya. Punya kantor, punya mobil, punya rumah. Allah kan sayang sama orang-orang yang baik. Atau bulan yang tiada berseri, namun jangan kau biarkan. Apa yang membuat Pak Junadi sedih kalau melihat nenek Ani? Ya kita perbaiki masih. Ya melihat orang susah ya ini. Ya apa? Pengen bantu gitu ya Pak ya? Karena kita ngerasa dulu pernah susah ya. Kalau orang yang sukses, yang awalnya pernah susah, yang awal dari bawah, insya Allah itu biasanya orang yang tidak pernah lupa dari mana dia asalnya. Iya. Biasanya orang itu akan tahu diri dalam arti dulu gue siapa sih. Iya. Sekarang gue menjadi seorang sukses, jangan pernah melupain orang lain. Sekali lagi terima kasih Ibu, Bapak, Jumadi, semoga menjadi keluarga yang bahagia. Semoga bisa sukses terus usahanya. Selalu sayang sama Nenek Anin dan yang lainnya. Mudah-mudahan itu menjadi berkah. Nenek Anin terima kasih banyak. Mohon maaf kalau Olga ada Amin. salah-salah kata. Terima kasih banyak bisa ketemu. Nanti kapan-kapan kalau ada umur panjang kita ketemu lagi ya. Amin insya Allah. Iya. Yang pasti juga terima kasih banyak buat pemirsa catatan Olga dimanapun berada. Gak ada bosan-bosannya buat pemirsa di rumah dimanapun berada. Janganlah untuk lupa berbagi kepada siapapun. Karena hidup kita saling tolong menolong, saling sayang menyayangi. Itu. Karena kalau kita mati, yang kita bawa amal ibadah kita, bukan harta kita. Contoh seperti Bapak Jumadi yang begitu luar biasa membantu Nek Anin, tidak memikirkan kapankah Nenek Anin akan mengganti ya yang pernah dia tolong, tapi ketulusan Bapak Jumadi lah yang membuat Bapak Jumadi menjadi sukses. Pemirsa catatan Olga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Anin, Pak Jumadi kan selalu memberikan rezeki kepada Bu Anin, nggak ada salahnya. Ya. Saya memberikan sedikit rezeki buat Bu Anin, ya. Alhamdulillah. Buat jajan Bu Anin, terima kasih. Alhamdulillah yang maha terpujinya
apa usahanya biar nanti diberkahi lagi sama Allah lebih dari penghasilan. Amin ya. Buat modal itu udah gak gorengan. Ya apa aja ya. Apa aja deh. Ya, yang penting Halal, amin ya Allah. Begitu banyak catatan Olga hari ini, bahwa setiap usaha yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Percayalah, Tuhan akan selalu ada bagi hambanya yang terus berdoa dan tak mengenal kata lelah dalam menghadapi cobaan.